saya dibilang penista agama. Jadi kalau bapak saya nonton ini dan tidak mensupport saya, ini semua ulah Anda. Anda yang memperkenalkan saya dengan dunia ini. Komedi, kalau nyari kebenaran, talaki. Jangan ke komedi. Saya hampir disembelih kayak kambing. Halo teman-teman semuanya, nama gue Dipa dan gue adalah stand up komedian di Masir ini di dalam komunitas stand up Indo Kairo. Tadi pertanyaan pertama soal apa yang mendasari kenapa bisa terjun di dunia komedi. Sebenarnya itu gak sengaja. Jadi itu waktu SMP gue jadi orang yang cukup celetukan di kelas, selalu nyeletukin guru dan segala macam. Biasa orang-orang bercanda kayak gitu. Tapi ternyata guru gue bukannya marah yang kayak, kenapa kamu nyeletuk? Saya lagi ngajar apa segala macam. Guru gue malah yang kayak, ini kamu nyeletuk mulu, mendingan kamu besok di pensi jadi MC aja. Awalnya MC doang. Tiba-tiba ngelihat videonya stand up night-nya Raditya Dika tahun 2010 itu videonya. Gue nonton pas SMP. Gue nonton juga ngelihatnya, kok ada ya orang ngomong sendiri pakai mic terus lucu gitu, cuman cerita doang, kayak cerita doang. Akhirnya mulai tertarik. Dan nyoba stand up pas SMP, ada lomba di di sekolah gua. Cuman awalnya nulisnya masih nyolong-nyolong materi orang. Waktu itu lagi zaman-zamannya Suci 3, ada Viko, Suci 4 ada Coki Pardede kalau nggak salah, setahu gua. Mulai tertarik di dunia stand up akhirnya dan mencoba masuk ke komunitas stand up Indo Depok. Gua orang Depok tapi tidak dibolehkan sama ayah saya. Katanya kau masih bocil, takutnya terpengaruh dengan dunia yang nggak benar. Gue kayak awalnya marah seperti itu ya. Padahal fun fact-nya adalah kenapa gue tahu stand up juga gara-gara bapak saya sendiri. Jadi kalau bapak saya nonton ini dan tidak mensupport saya, ini semua ulah Anda. Anda yang memperkenalkan saya dengan dunia ini. Saya jadi komika sekarang. Urgensitas stand up komedi untuk dunia masisir tidak ada. Enggak ada lah, pasti ada lah. Latihan public speaking itu udah pasti. Karena menurut gua satu-satunya platform atau tempat untuk melatih public speaking lu yang secara umum bisa didatangi adalah open mic, teman-teman. Jadi kalau kalian masisir dan kalian menonton ini, masisirwati juga boleh mau melatih public speaking itu sebenarnya bisa lewat stand up komedi, karena stand up komedi itu mengutarakan keresahan kita dan di open mic itu acara bebas, jadi kalian bisa ngelatih skill public speaking kalian di acara open mic yang kita laksanain biasanya 2 minggu sekali. Jadi urgensitasnya bisa ngelatih itu dan itu membuktikan kalau ya public speaking nggak harus masuk organisasi, teman-teman. Dan urgensitas lainnya juga lebih ke hiburan ya. Hiburan alternatif di sini sebenarnya yang belum ada dari dulu. Jadi alternatif yang baru adalah yang kita berikan ini stand up komedi. Dan ini yang udah marak di Indonesia, cuman di Masisir belum. Dan yang pengen senang-senang atau tadi balik lagi mau latihan public speaking, latihan menulis komedi juga bisa lewat public speaking dan lewat stand up komedi. Yang lebih pentingnya lagi adalah karena kita di sini Azhari, teman-teman. Dakwah-dakwah sekarang dicari ustadz-ustadz lucu. Nah, itu bisa dilatih. Mungkin bisa menyampaikan dakwah dengan komedi dan itu jadi cara yang lebih baik supaya didengarkan orang dan bisa diterima dengan lebih mulus. Itu sih kayaknya urgensitas stand up komedi di Masisir. Kalau setiap komedian ditanya itu balik lagi ke komediannya masing-masing ya. Apakah ada nilai-nilai yang dituju apa segala macam, sekedar melucu doang. Kalau gue lebih percaya kalau komedi itu sebatas lucu aja, udah. Tapi tidak dipungkiri kalau komedi bisa dijadiin wadah untuk menyampaikan nilai-nilai tertentu gitu. Banyak nilai-nilainya. Ada orang yang masuk jadi komedian untuk stand up itu untuk menyampaikan keresahan dia soal insekuritas dia, untuk berdamai dengan diri sendiri. Atau mungkin nilai-nilai yang dia bawa pengen ngeritik pemerintah, pengen ngeritik politik dan segala macam. Tapi balik lagi ke komediannya masing-masing sih. Kalau misalnya ada yang bisa diselipin nilai-nilai ya gue selipin. Tapi kalau nggak ada ya komedi cuman buat ngelucu aja. Jangan nyari kebenaran di komedi. Kalau nyari kebenaran, talaki. Jangan ke
komedi salah itu. Momen paling berkesan ketika menjadi komika itu pas kemarin special show gue bahan terakhir sama Mas Toy. Gue stand up 1 jam di depan 500 penonton lebih. Dan sangat-sangat menyenangkan. Itu adalah malam terhappy gue selama gue hidup. Mungkin ngedenger orang-orang ketawa 500 orang dari jokes yang gue buat. Itu buat gue sangat-sangat happy banget. Yaitu lagi-lagi malam terbaik selama gue hidup. Pernah gagal lucu, sering banget. Gue udah 4 tahun stand up. Selama di Mesir pasti banyak banget panggung-panggung gue nggak lucu. Open mic, apalagi open mic sering banget gue nggak lucu. Karena emang open mic diniatin buat latihan. Itu tempat kita nggak lucu. Kalau kata, aduh gue lupa lagi stand up komedian namanya siapa. Kalau nggak salah Bang Awe. Stand up komedian tuh semuanya punya jatah gak lucunya. Silakan habiskan jatah nggak lucu kalian supaya kalian nemu kapan kalian lucunya, akhirnya gitu. Kalau cara nanggulanginnya sih, ya terima aja. Kalau nggak lucu gitu. Dan ini kan seni menulis ya, jadi kalau misalnya nggak lucu, oh mungkin tulisan gue salah, jadi ditulis ulang, dites lagi di open mic sampai akhirnya materinya bener-bener lucu sih. Semua stand up komedian tahu kalau ada aturan jam 10 namanya. Ketika kita lucu jam 10 malam, ya jam 10 pagi harus udah lupa nulis materi lagi. Begitu juga ketika kita nggak lucu malam itu, jam 10 malam, jam 10 paginya harus udah berdamai. Kalau kita nggak lucu, tulis ulang lagi. Gitu aja sih kayak cara nanggulaninya. Emang ini trial and error aja sebenarnya. Topik tertentu yang dihindari kalau gue pribadi tidak ada. Semua saya terabas. Saya omongin semuanya, gue ngomongin politik, gue ngomongin kasus-kasus, gue ngomongin agama, bahkan kayaknya buat gue sih nggak ada batasannya dalam segi komedi. Gue pribadi. Tapi kalau misalnya ada yang dihindari, gue nggak menghindari topiknya, gue lebih bisa memilih panggung mana yang harus gue bawain. Jadi ketika gue ngebahas satu topik yang sensitif di Ormas A, tidak mungkin saya bawa di panggung Ormas A. Pasti saya bawain di panggung Ormas B. Karena pasti lucu di Ormas B. Karena Ormas B benci Ormas A. Gak ada sih. Semua gua terabas. Menurut gua gak ada batasan. Tapi lagi-lagi harus bisa milih panggung yang cocok. Kalau materinya lagi underground, ya sama penonton underground. Kalau materinya di depan penonton religi, ya bawain materi-materi yang memang relate sama mereka sih. Seperti itu sih kayaknya. Gak ada yang ditahan-tahan soal topik. Apa yang membedakan ke pertanyaan sebelumnya sih sebenarnya batas tuh beda banget yang ngebedain di sini. Tapi kalau sebelum ngomongin batas, yang lebih intinya sih materi udah pasti beda karena di sini kita pakai istilah-istilah yang nggak bisa dipakai di Indo. Contohnya di Indo mungkin ngomongnya delivery, di sini ngomongnya tausil. Istilah-istilah rosip lah, rofa lah, mumtaz lah, doif lah, itu kan pasti bisa dipakai di masisir doang gitu. Dan yang membedakan dari segi batasan, kalau masisir menonton stand up yang ada di Indonesia dan merasa sudah tersinggung di komedi masisir aja udah tersinggung, coba sekali-kali nonton stand up yang off cam, yang underground di Indo. Menangis, kalian semua menangis. Itu sangat-sangat jauh lebih parah daripada di sini, teman-teman. Ya setiap tempat harus disesuaikan. Di masisir, jokesnya masisir. Di Indonesia, pasti jokesnya Indonesia. Harus ada penyesuaian dari kedua belah tempat yang berbeda. Gitu. Pernah kena masalah atau enggak? Sangat-sangat sering. Nggak sering juga sih. Beberapa kali pernah kena masalah. Ya seperti biasa komedian, ketersinggungan selalu terjadi. Gue sering banget kena masalah ketersinggungan, terutama di materi-materi gue. Yang paling parah sih masalahnya waktu itu saya dibilang penista agama karena ada beberapa jokes yang cukup menyinggung. Waktu itu sempat masalah, terus pernah bikin jokes juga yang menyinggung, dan akhirnya Hampir mau digebukin orang 3 kali dalam setahun. Dan tahun 2023 saya hampir digebukin 2 kali gara-gara jokes. Itu hitungannya udah kayak acara Id, teman-teman. 2 tahun sekali, Idul Adha dan Idul Fitri. Masalah yang pertama bisa diselesaikan dengan maaf-maafan, dan masalah yang kedua saya hampir disembelih kayak kambing.
Kalau komentar-komentar negatif itu selalu masuk ke gua, terutama yang paling sering sih bukan di stand up ya, tapi di konten. Biasanya gue juga konten kan, kalau lu tahu gue juga ada di Masisir Sotoy, yang akun yang gue bikin sama Arif temen gue. Itu sering banget komentar-komentar negatif masuk. Tapi kalau misalnya ada komentar negatif sih biasanya nggak kita tanggepin selagi itu cuman ngatain fisik ya, kayak minimal sikat gigi bang, ya udah bodo amat, kayak ya gak ada ngaruhnya, kecuali lu komen soundnya jelek, kameranya burik, nah itu mungkin bisa gua ganti gitu kamera gua, terus gua benerin macam-macamnya. Pernah sekali waktu itu gua dibilang, Dipa stand up cuman bisa ngomong kasar doang. Cukup sakit hati, dan buat anda yang ngomong kayak gitu dan anda menonton video ini, silakan naik panggung dan ngomong kasar, ya kita lihat aja lu lebih lucu dari gua apa enggak. Gitu aja sih. Menghasilkan uang. Sebenarnya dua jawaban sih, kalau bisa iya dan kalau bisa enggak. Kalau bisa iya, ya gue happy banget ya, cuman ngata-ngatain orang dapat duit. Jadi kayak sangat-sangat pekerjaan yang bikin happy gitu. Tapi kalau misalnya jadi fokus penghasilan uang, ya kalau bisa sih enggak ya. Jadi gue bisa menyampaikan keresahan juga dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan sama sekali gitu. Stand up hanya sebagai selingan hobi aja, dan kalau bisa tadi yang di awal-awal, kalau bisa iya, ya lumayan punya pekerjaan sendiri juga. Dan ketika ngejalanin hobi juga dibayar juga gitu. Tapi lagi-lagi gue nggak bisa nyimpulin sih ini hasilin duit dari sini apa enggak. Semoga iya, doain aja teman-teman semuanya. Gue juga realistis aja bro, cuma ngata-ngatain orang masa dapat duit cuma dapat masalah doang. Saya juga butuh makan, digebukin juga butuh obat. Itu juga yang lebih penting. Apakah semua hal bisa ditertawakan? Bisa. Semua hal bisa ditertawakan. Dari trauma, dari masalah keluarga, dari masalah hidup, dari tragedi politik. Yang tadi gue bilang di awal, komedi nggak ada batasan, karena semua hal bisa ditertawakan menurut gue gitu. Selagi lu bisa berdamai. Lagi-lagi juga stand up komedian dan komedi itu berdamai dengan diri sendiri. Jadi ya semua hal bisa ditertawakan. Kalau semua hal bisa lu tertawakan, apa enggak gitu? Kenapa harus stres? Tinggal ketawain aja, ya udah masalah beres. Kalau gua ngutip dari kata-katanya Rowan Atkinson, dia yang main jadi Mr. Bean, hidup itu tragedi dalam close up dan komedi dalam bentuk long shot. Jadi ketika lu mundur sedikit untuk melihat gambar yang lebih luas, semua akan menjadi lucu dengan otomatis. Kalau menurut gua sih itu sih, semua bisa diketawain. Kalau dibilang kenapa gak takut, ya kenapa enggak? Ngapain harus takut gitu untuk ngebicarain hal-hal tabu, untuk membahas sesuatu yang kontroversial gitu. Karena menurut gue ya komedi itu harmless bro. Tragedi lu omongin, hal-hal yang kontroversial lu omongin, menurut gue harmless. Lu gak nambah korban, lu gak nambah kerusakan, lu gak nambah apa-apa, lu hanya nambah kelucuan. Jadi buat gue kenapa harus takut untuk membahas hal-hal tabu gitu. Tapi lagi-lagi untuk membahas hal-hal tabu, banyak orang yang ngomong yang kayak cuman bisa ngeritik doang, nggak ada solusi. Ya nyari solusi bukan saya, Anda dong yang dibayar menjadi organisasi atau duduk di bangku politik. Bukan saya tugasnya, saya hanya melucu dan meng-up masalah-masalah yang lagi saya resahkan. Ini ada masalah loh, ini loh gitu. Cari dong solusinya. Kan bukan saya yang dibayar buat nyari solusi, Anda yang dibayar buat nyari solusi. Harus takut, gue cuma ngangkat kayak kita punya masalah ini, habis itu udah ayo kita ketawain rame-rame, selesai. Bukan buat nyari solusi. Jadi ngapain harus takut? Komedi is harmless bro, gak nambah korban. Lagi-lagi semua bisa dibikin komedi dan gak usah takut buat ngebicarain hal tabu. Pernah gak ngerasa nyerah pengen jadi komika? Jujur pernah. Waktu itu mungkin kayak ngapain gue kayak gini-gini, gak ada hasilnya, gak ada duitnya, kayak ngerasa gak disupport, gue ngerasa gak dapet dukungan dari mana-mana. Sempat nyerah dan akhirnya enggak, itu karena gue akhirnya menyadari, bayangin lu hidup tanpa punya kelemahan bro. Lu jadi komika tuh, lu jadi orang yang gak punya kelemahan. Lu kena musibah, jadi materi. Lu gagal ngelakuin sesuatu, jadi materi. Lu mau nyoba hal A, takut gagal, kalau berhasil hoki, alhamdulillah.
Kalau gagal jadi materi. Lu bayangin hidup tanpa ada kelemahan, lu bisa ngelakuin apapun yang lu mau tanpa takut. Sempet nyerah dan akhirnya dapet prinsip itu. Bayangin kalau lu gak punya kelemahan jadi manusia, semua bisa lu ketawain dan hidup berjalan dengan happy-happy aja. Dan semua bisa diketawain lagi-lagi. Itu sih dari gua.